Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumikunna fid dharaini. Amin. Allahumma amin. Baik. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-12. Tolong diperhatikan. Kaidah yang ke-12. Al-qaidatu tsaniyata 'asyrata. Kaidah yang ke-12. Ke-12 sekarang? Kaidah. Kaidah yang ke-12. Lain si faedah dengan kaidah. Di sana faedah. Al-faedah. Al-qaidah yang benar. Faedah juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi di sini maksudnya kaidah. Kaidah yang ke-12. Tambahkan titiknya itu. Al-asya'u idza tasa'ad dhaqat. Minggu yang lalu kita sudah bahas kaidah yang sebaliknya. Itu kemarin disebutkan di kaidah yang ke-11. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Di contoh yang terakhir itu disebutkan al-asya' idza dhaqat ittasa'at. Ini perkataan Imam Syafi'i. Bahwa sesuatu itu apabila sudah sempit, apabila terlalu sempit maka akan menjadi luas. Kalau terlalu sulit maka akan jadi mudah. Itu maksudnya. Maksud daripada kaidah kemarin idza dhaqat ittasat. Kalau terlalu sulit, tidak jalan keluar, maka pasti akan jadi mudah. Paham? Terlalu sulit, tidak ada jalan keluar, maka syariat itu mudah, maka sesuatu yang sulit akan jadi mudah. Itu maksudnya idza dhaqat ittasat. Kalau sempit akan meluas. Nah, sekarang kaidah yang ke-12 ini sebaliknya. Al-asya'u idza tasa'at dhaqat. Segala sesuatu atau sesuatu itu idza tasa'at apabila meluas dhaqat menjadi sempit. Atau ittasa'at mana mudah. Kalau sudah mudah maka menjadi sempit. Artinya kalau sudah mudah maka sesuatu yang sulit jangan dikerjakan. Paham maksudnya? Kalau sudah mudah, kalau sudah hilang penyakitnya, maka jangan mengerjakan seperti kita waktu sakit. Secara gampangnya begini. Idza ittasa'at, kata ulama ittasa'at, meluas maksudnya ini mudah, dhaqat, sulit, sempit, susah. Nah, sempit, berarti kalau sudah mudah, jangan pakai yang sulit. Kalau bisa, jangan pakai yang tidak bisa. Contohnya begini, sebelum masuk di kitab. Sekarang kita sholat dalam keadaan duduk. Kita tidak bisa sholat berdiri, pusingnya luar biasa. Kalau duduk tenang, boleh kita sholat dengan cara duduk, sholat fardu. Sekira-kira kalau berdiri kita tidak akan tenang. Mau jatuh rasanya. Kalau sholat duduk tenang. Tetapi di tengah sholat kok terasa nyaman, tenang. Sudah hilang, tidak ada sakit kepala. Ketika sudah nyaman, tenang, berarti idza tasa'at, kalau sudah mudah, sudah luas, maka yang sempit itu hilang. Jangan pakai yang sempit. Dengan kalau sudah mudah, dhaqat, maka sempit. Yang mudah itu jadi sulit, jadi sempit, jangan dikerjakan. Paham maksudnya? Kalau yang mudah datang, hilang yang sulit. Maka bagaimana?
Ketika 2 rakaat umpamanya salat zuhur, hilang pusingnya, maka wajib untuk dia berdiri. Paham maksudnya? Wajib dia berdiri karena yang sempit sudah hilang. Data saat kalau sudah mudah, dhaqat, maka menjadi sempit. Yang tadi yang boleh, maka harus dikerjakan, harus dipermudah. Al-amthilah. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh ucapan akan menjadi terang benderang. Minha, di antaranya qalilul amali fis salati, sedikit perbuatan di dalam sembahyang, lamma tarra ilaihi, manakala terpaksa kepadanya, sumiha, dimaafkan bihi dengannya. Wa kathiruhu lam yakun bihi hajatun. Lam yakun bihi hajatan. Sedangkan yang banyak, yang tidak ada kebutuhan, yang tidak ada hajat, tidak karena gatal dan lain sebagainya, pergerakan tubuh, gimana rupanya ini? Tidak ada hajat, bergerak, tidak ada kebutuhan tapi bergerak. Contohnya begini supaya jelas. Bagaimana maksud Tuhan musannif wa katsiruhu lam yakun bi hajah? Ada gerakan yang banyak tidak ada hajatnya di sana. Tidak karena gatal, tidak karena susah, tapi gerak sendiri umpamanya. Ini membatalkan salat, tidak ada hajat dan banyak. Contohnya ketika salat, dia baca Fatihah, saking bagus bacaan Fatihahnya dia, Bismillahirrahmanirrahim, sambil dia baca Fatihah sambil ngenggak-ngenggok kepalanya. Ada yang baca Fatihah seperti itu. Itu batal sholatnya. Karena bergerak. Ada juga yang sholat lagi baca Fatihah, lagi berdiri, begini caranya dia sholat. Ada pernah saya lihat orang sholat itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah lihat orang sholat kayak gini? Ada saya lihat itu dia sholat begini sambil baca ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sambil gerak. Itu maksudnya yang di sini, yang penulis kitab menyebutkan, ada yang gerakan, banyak gerakan yang tidak ada hajatnya, seperti tadi. Dia tidak sadar, itu bisa menyebabkan sholatnya jadi batal. Jadi contoh yang pertama di sini, qalilul amal fis salat lamma tarra ilaih, sedikit perbuatan di dalam sembahyang, kalau terpaksa, karena tidak tahan, gatal sekali, tidak tahan, sumiha, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Boleh. Ini kaidah ini, contoh ini juga berlaku padanya kaidah-kaidah yang lain. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Begitu juga kaidah-kaidah yang lain. Jadi karena terlalu sulit, karena tidak tahan di dalam sholat, akhirnya dia boleh bergerak di dalam sholat kalau terpaksa, dan itu dimaaf selama tidak banyak. Ulama membatasi banyak itu dengan 3 kali gerakan di dalam sholat. Jadi perbuatan sedikit di dalam sholat. Kenapa? Lamma tarra ilaihi, ketika dalam keadaan terdesak, terpaksa, sumiha bihi, dimaafkan. Artinya ini meluas dia. Tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita ngapa-ngapain sekarang. Bagaimana sekarang? Gatal, saya tidak tahan sholatnya. Udah, kalau tidak bisa, garuk saja. Boleh. Ini juga sebenarnya kalau saya lihat, ini juga cocok juga
yang lebih tepat, kalau menurut saya, kalau saya lihat, nanti kalau ada yang komen silahkan. Al-asya' idza daqat ittasa'at. Sesuatu itu apabila dia susah, maka akan jadi mudah. Karena tadi ini ketika kita gatal dalam sholat ini kan susah. Maka syariat memberikan kemudahan bagi kita untuk menggaruknya. Kalau saya, menurut pendapat saya yang bodoh ini, menurut saya ini kaedahnya lebih tepat untuk contoh ini adalah al-asya' idza daqat ittasa'at. Sesuatu itu kalau susah, maka syariat memudahkan. Karena susah kita khusyuk dalam sholat ketika ada gatal. Maka dimudahkan, boleh bergerak. Jangan lebih 3 kali. Atau bergerak gerakan kecil seperti telunjuk berkali-kali pun tidak bermasalah asalkan bukan anggota besar. Ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, idza taghayyara al-ma' binahwi tuhlabin. Kalau air itu berubah dengan seumpama karena perubahannya itu binahwi tuhlabin karena lumut, air berubah warna karena lumut. Saking banyak lumutnya tidak pernah dipakai sampai hijau. Jadi kayak ditabung air di tower itu kan. Tower air saya itu kalau tidak sering dibersihkan penuh dengan lumut. Lama-kelamaan airnya jadi hijau. Ada ada tower air, tempat air itu yang bagus yang tidak lumutan. Kalau punya saya itu di rumah itu lumutan. Kalau terlalu lama tidak dibersihkan itu airnya hijau. Itu tidak apa-apa. Bahwa mutahhirun itu suci, mensucikan itu. Suci itu. Karena memang karena lumut, karena sendirinya. Bukan perbuatan kita. Wa amma idza daqqahu syakhsu, adapun kalau dia lumatkan, menggili indah lumut natusin bajak-bajak lumut. Dia dia peras lumutnya. Idza daqqa itu bisa artinya kalau bahasanya di sini terhadap lumut, pada lumut ini maksudnya menggiling atau melumatkan. Kalau sengaja dia lumatkan lumutnya, syakhsu. Wa amma idza daqqahu syakhsu, kalau seseorang sengaja melumatkan lumut itu, kawatarahu fihi, kemudian dia taruh lumut itu di dalam tempat air, fa hasalat taghayyuru bihi, maka terjadilah perubahan dengan dia menaruhkan tadi, bahwa ghairu mutahhir. Bahwa ghairu mutahhirin, dia tidak mensucikan. Suci dia, suci tetapi tidak mensucikan, bukan tidak suci. Kalau dia berubah dengan sendirinya, maka dia suci, mensucikan. Suci dan boleh dipakai. Tetapi kalau dia berubah karena dia yang menaruh, maka dia tidak mensucikan. Tapi suci hukumnya. Karena lumut itu suci, tetapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai berwudu, karena sudah bukan air mutlak. Paham? Paham kan? Karena sudah bukan air mutlak. Jadi bukan tidak suci, suci. Kita campur lumut dengan air, warna airnya berubah jadi hijau. Lumutnya kalau bahasa kita itu bejak. Kita lumatkan lumutnya. Airnya berubah. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Karena bukan air mutlak lagi, namanya air lumut. Air lumut. Tetapi kalau berubah dengan sendirinya, maka itu suci dan mensucikan. Tidak apa-apa. Inilah maksudnya idza daqat, kalau sudah meluas, ini sudah menyebar rata. Bagaimana ini? Ini sudah meluas, daqat jadi sempit. Dan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Dia berubah dengan sendirinya. Kolam yang tidak pernah dipakai. Kelumutan. Idza tasa'at, kalau sudah meluas, daqat jadi sempit. Tidak bisa kita apa-apa, sudah pakai aja. Kita wudu, kalau kita tunggu bersih kan bisa habis. Bisa kehilangan waktu kita untuk sholat. Jelas di sini? Minha, contoh yang terakhir, idza dakhala fil ma'i maitatun. Kalau masuk ke dalam air bangkai, mala nafsalahu sailun, tidak ada pada diri binatang itu sailun yang mengalir, maksudnya darah.
umpamanya. Tidak ada darah yang mengalir pada binatang itu. Seperti semut, apalagi lalat, apalagi cicak, dan lain sebagainya. Yang tidak ada darah yang mengalir pada binatang itu. Kita temukan bangkai pada air. Dan bangkai itu tidak mengalir darahnya. Maka bagaimana air itu hukumnya? Di sini kalau kalimatnya di sini bahwa ghairu mutahhir, tidak mensucikan katanya. Di sini disebutkan tidak mensucikan. Coba tapi kalau kita lihat di kitab-kitab yang sudah masyhur, itu dia mensucikan. Mungkin maksudnya di sini mensucikan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kalimatnya, mungkin ini ghairu ini tambahan. Ada selang cetak, atau kalau ada nanti yang memang maksudnya seperti ini, coba nanti kasih tahu melalui komentar. Karena kalau menurut saya, yang saya baca di semua, di kitab-kitab yang sudah masyhur, bahwa kalau jatuh di air bangkai tidak mengalir seperti semut dan lalat umpamanya di air, dan tidak merubah air itu, maka air itu suci mensucikan. Tidak ada masalah. Maka kalau menurut saya ini bukan bukan gimana ya bahasa kita ini. Maksud saya di sini kayaknya kalimat ghairu ini salah cetak atau tambahan atau gimana, saya tidak tahu. Tapi pemahaman saya, yang saya tahu selama ini, dan bukan pemahaman saya, bukan. Itu yang kita tahu dari kitab-kitab yang sudah masyhur, bahwa kalau air masuk, kalau bangkai masuk ke dalam air, atau kita temukan di dalam air itu ada bangkai, perhatikan, kita temukan di dalam air itu ada bangkai, dan bangkai itu adalah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, semut, dan lain sebagainya, maka air itu masih tetap suci, mensucikan. Kalau di sini tidak mensucikan katanya. Kemungkinan ini bahwa mutahhirun, maka air itu suci. Bahwa mutahhirun, maka air itu suci. Dan ini air itu kan ini masalahnya sudah luas. Maka tidak mungkin menyempit hanya gara-gara bangkai. Kecuali bangkainya yang darahnya mengalir. Di sini katanya ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Coba nanti dicek di semua kitab. Saya sudah berkali-kali cek ini bahwa kalau ada bangkai dari binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat umpamanya ada di dalam air, maka itu tidak jadi najis. Tetap suci mensucikan kalau umpamanya jatuh pada air mutlak. Air mutlak jatuh bangkai dan tidak ada darah mengalir, maka air itu tetap suci mensucikan, tidak apa-apa dipakai berwudu. Di sini ghairu mutahhir katanya. Kemungkinan sepaham saya bahwa ini kalimat ghairu ini kayaknya ini salah cetak atau ada tambahannya. Jadi yang benar itu bahwa mutahhirun, maka airnya tetap suci. Jelas ini? Jelas? Jadi kesimpulan saya dari contoh yang ketiga ini, bahwa apabila masuk ke dalam air bangkai yang tidak ada darah mengalir pada bangkai itu, seperti lalat dan lain sebagainya, yang kecil yang tidak mengalir, bahwa mutahhirun, maka dia itu airnya suci. Bukan tidak suci, suci. Karena Rasulullah sudah mengatakan, jelas dalam hadis itu, kalau di dalam bejana air minuman, dalam hadisnya masuk lalat, maka disuruh malah dicelupkan. Suci. Apalagi kalau jatuh di air mutlak, maka hukumnya suci, mensucikan. Dan bahkan ini juga, kalau saya lihat, ini juga mohon maaf, kalau ada yang lebih jelas nanti bisa
komen bahwa ini kaedahnya juga kembali kepada al-asya' idza daqat, yang kaedah yang sebelumnya, kalau sulit maka jadi mudah. Ya. Bisa kita jauhkan bak air dan lain sebagainya dari semut, lalat. Makanya kemungkinan ini bukan ghairu mutahhir tapi fahuwa mutahhirun, mensucikan. Jelas? Wa jama'al Ghazali, dan Imam Ghazali telah mengumpulkan rahimahullahu taala antara dua kaidah ini. Nah, dengan dua kaidah ini, mana dua kaidah ini? Yang pertama al-asya' idza tas'ad daqat. Begitu juga al-asya'u idza daqat ittasa'at. Kalau susah akan menjadi mudah. Kalau mudah, terlalu mudah, nanti akan jadi sempit. Kalau meluas jadi sempit. Kalau sempit jadi meluas. Atau antara kaidah idza tas'ad daqat dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nah, Imam Ghazali mengumpulkan dua kaidah ini biqaulihi, dengan perkataan Imam Ghazali sendiri. Beliau mengatakan kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila dhiddihi. Tolong dicatat ini. Kaidah ini. Ini kaidah yang lebih mudah untuk kita hafalkan. Kullu ma tajawwaza haddahu, setiap yang melampaui batasnya. Perhatikan kan, ditulis. Setiap yang melampaui batasnya in akasa ila dhiddihi, akan terbalik kepada lawannya. Saya pernah baca buku, sesuatu yang melewati batasnya akan berbalik 180 derajat katanya. Jadi setiap yang melampaui batasnya akan terbalik kepada lawannya. Tidak boleh. Tidak ada jalan lain, ini tidak boleh. Kalau terlalu sempit, ya jadi mudah. Ini terlalu mudah, bagaimana ini? Tidak bisa. Kalau sudah mudah, berarti yang sempit jadi hilang. Kalau yang mudah ada, yang sempit hilang. Itu kaidahnya. Itulah maksudnya idza tas'ad daqat. Kalau yang mudah ada, yang sempit hilang. Kemudian di sini syahidnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Rawahu Malik wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Majah. Perhatikan ini, tolong diperhatikan ini. Perhatikan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Jadi hadis ini, penafsiran ulama pada dua kalimat ini sangat beragam. Sangat beragam penafsiran ulama pada hadis ini. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa ini mempunyai makna yang sama, membahayakan, dororo dengan diroro. Sehingga sebagian ulama menyebut bahwa diroro yang kedua untuk takkid kepada dororo yang pertama. Ada juga ulama yang mengatakan makna dororo yang pertama ini membahayakan dengan sengaja. Sedangkan diroro ini, yang pertama la dororo, tidak boleh membahayakan. Di sini la dororo tidak boleh membahayakan. Kata ulama, doror yang pertama ini membahayakan dengan tanpa sengaja. Dia tidak sengaja membahayakan orang lain. Wala diroro, dan jangan juga membahayakan kepada yang lain. Artinya ada yang sengaja membahayakan, yang lebih parah. Paham maksudnya?
Dia tidak sengaja membahayakan, dan yang kedua membahayakan dengan disengaja. Penafsiran kedua. Ada juga ulama yang menafsirkan maksudnya la darara wa la dirara, bahwa dua kalimat ini memang berdekatan maknanya. La darara ini maksudnya jangan membahayakan, ini sifatnya membahayakan orang lain. Ini objeknya satu. Sedangkan diroro itu saling membahayakan. Ini objeknya dua kan? Saling membahayakan. Artinya di sini kalau dilihat dari segi lapaznya, kita kembali kepada kaedahnya. Kaedah sorofnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan susunan hurufnya menunjukkan bertambah makna kalimatnya. Jadi dororo ini dilihat dari lapasnya dengan diroro itu jelas ada tambahan pada lapas yang kedua, sehingga ulama mengatakan lapas yang kedua lebih luas maknanya antara dua. Kalau ini cakupannya satu, yang pertama jangan membahayakan, diroro ini jangan saling membahayakan. Paham maksudnya? Ada juga yang mengartikan la darara wa la dirara, jangan membahayakan diri sendiri. Jelas? Dan jangan membahayakan orang lain. Dan semua makna ini benar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Kenapa? Karena Allah melarang kita untuk membahayakan diri sendiri. La tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kau membawa dirimu kepada kehancuran. Artinya la darara, jangan membahayakan dirimu, wala dirara, dan jangan membahayakan orang lain. Sehingga hadis ini juga menjadi landasan, menjadi dasar berbagai dan banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita. Contoh. Ada yang pernah tanya ke saya, itu dulu, atau saya dengar dulu ini, ada yang bertanya, dan saya jawab. Bagaimana hukumnya membuat polisi tidur? Hukumnya membuat polisi tidur. Apa orang polisi tidur? Gundukan di jalan itu, gimana hukumnya? Kalau kita kembalikan ke dalam hadis ini, jangan membahayakan. Jangan saling membahayakan. Kalau membahayakan orang lain, maka hukumnya haram. Kaedahnya apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan bahaya lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Sekarang polisi tidur, gundukan di jalan dibuat sangat tinggi, itu maslahat buat dirinya, buat sekitarnya. Tapi berapa banyak orang yang lewat di sana akan sangat membahayakan. Manfaat buat dirinya. Maka lebih baik menolak bahaya daripada mendatangkan maslahat, manfaat. Contoh yang lain umpamanya begini. Maksudnya la darara wa la dirara. Pemahaman hadisnya. Jangan membahayakan orang lain. Umpamanya kita nyimpan. Sengaja kita simpan barang supaya langka. Supaya orang lain sulit. Setelah kita himpun semuanya, nanti kita jual dengan harga yang mahal. Makanya negara melarang kita. Tidak boleh nyimpan kan? Kita beli sekarang, beli minyak segala macam, kita beli sebanyak-banyaknya. Setelah itu langka, kita jual dengan harga semahal-mahalnya. Itu dilarang dalam Islam. Dalam negara kita juga, undang-undang kita juga dilarang. Menimbun itu tidak boleh kita menimbun. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Menimbun itu merugikan orang lain. Ya, kita.
yang menimbun untung kita. Tetapi orang lain dirugikan. Orang lain dirugikan. Paham maksudnya? Orang lain akan dirugikan. Bayangkan berapa banyak orang dirugikan. Sekarang kita timbun, apapun kita beli, kita timbun. Karena kita tahu lagi sedikit, kita timbun. Setelah tidak ada, selangkah baru kita keluarkan. Dengan harga yang fantastis. Dengan harga yang melambung. Maka itu haram. Tidak boleh. Itu mempersulit orang lain. Kata Rasulullah, la dharara wa la dirara. Jangan membahayakan dan jangan saling jangan memberi mudarat dan jangan saling memudaratkan. Banyak contoh yang lain. Intinya jangan saling membahayakan. La dharara wa la dirara. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan kaidah yang ke-13. Saya kira jelas. Itu sedikit tentang la darara wa la dirara. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah bil futuh al-munun al-qubur tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.